Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah 'alaina fadlan 'alaika wa ta'ala wa bi'anwa rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengaji kitab tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamam Izadah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di dunia maupun di akhirat. Amin. Namun sebelum kita mulai pengajian ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Juga dengan pembacaan suratul Fatihah ini kita kirimkan kepada guru kita semua kitab tafsir surah Yasin ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa salihah la haula wala quwwata illa billah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila arwahi masyayikhina wa alimna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang bijaksana. Innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalina, benar-benar termasuk daripada utusan-utusan. Hadhihi suratul makkiyah. Surah ini termasuk surah makkiyah. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turunnya surah ini, innal kuffara qalu, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, berkata orang-orang kafir, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa binabiyyin, bukan termasuk nabi, wala mursalan, dan bukan wala mursalin, dan bukan termasuk utusan. Ini kata orang Kafir. Bal huwa yatim, akan tetapi beliau Nabi Muhammad yatimun, ini menurut orang kafir ya, seorang yatim Abi Thalib, yatim dari Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab, dan tidak pergi ke perpustakaan, jadi tidak belajar apa-apa. Wa ma ta'allamul ilma minal muallimi, dan tidak pernah belajar ilma akan ilmu minal muallimi, daripada orang-orang, daripada guru atau daripada orang-orang yang mengetahui. Fa kaifa yasiru nabiyyan, bagaimana mau menjadi nabi? Fakana al-kuffar, fakana, dan ada al-kuffaru, orang-orang kafir,
misriyina fi inkarihim, orang kafir pada waktu itu fi inkarihim, di dalam iman mereka. Faradallahu ta'ala qaulal kuffar, maka menolak Allah Ta'ala qaulal kuffar, qaulal kuffari, akan perkataan orang kafir. Di dalam surah ini yang dinamakan surah Yasin, bahwasanya surah ini yaitu surah Makkiyah. Jadi ada di dalam ilmu Quran, di dalam ulumul Quran itu ada yang dinamakan surah Makkiyah, ada yang dinamakan surah Madaniyah. Jadi surah Yasin ini termasuk surah Makkiyah. Dalam sebab-sebab turunnya surah ini dikatakan di sini, jadi ada namanya sababun nuzul. Sababun nuzul itu sebab-sebab turunnya surah. Sebab-sebab turunnya ayat dalam ayat ini, bahwasannya pada waktu itu orang-orang kafir bilang Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi dan bukan seorang utusan, kata orang kafir waktu itu. Akan tetapi beliau adalah yatimnya Abu Thalib. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad dari kecilnya itu sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya. Makanya diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi ketika diurus oleh Abu Thalib ini, orang-orang kafir berpendapat bahwasanya gimana Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul gitu. Bahkan dikatakan bagaimana mau jadi nabi, ya, pergi untuk belajar saja tidak, pergi untuk membaca buku saja tidak, pergi untuk belajar kepada orang yang alim, orang yang mengerti, seorang guru juga enggak ada gurunya, kata orang-orang kafir. Padahal ya, nabi itu ya tidak ada yang diusahakan atau tidak ada yang dikasar gitu. Atau misalnya kita belajar ingin menjadi nabi, tidak. Ini menurut orang kafir, konsepnya orang kafir, ya nabi itu bisa diusahakan gitu. Padahal nabi itu wahbi, berian dari Allah gitu. Tidak bisa nabi itu ada sekolahnya, sekolah untuk nabi kenabian, tidak bisa gitu. Jadi keliru pendapat orang kafir waktu itu mengatakan bagaimana mau jadi nabi, bahwasanya nabi itu sendiri tidak belajar, tidak membaca buku, tidak pernah perpustakaan gitu ya. Memang nabi tidak belajar, karena apa? Itu mendapatkan nur ilahiyah, cahaya ya, pelajarannya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasannya nabi tidak pernah belajar atau tidak pernah membuka buku atau tidak pernah membaca buku, ya memang benar tidak pernah belajar. Ya, belajar itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi konsep kenabian itu bukannya dikasar atau diusahakan atau dipelajari, bukan. Ya, tidak bisa nabi itu dipelajari, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika orang-orang kafir itu ingkar terhadap Nabi Muhammad, ya, Allah menolak ucapan-ucapan para orang-orang kafir itu dengan menurunkan surah ini, yaitu surah Yasin, dan
dalam ayat Yasin wal Qur'an hakim. Wa anzala hadhihi surati dan wa unzila dan diturunkan hadhihi surah ini wa syahida bidatihi dan menyaksikan dengan zatnya Allah al-jalil yang agung ala risalatihi terhadap pelajarannya wa nubuwatihi dan kenabiannya. Faqala maka mengatakan Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, anna ankaral kufara risalatika, sungguhnya ingkarnya para orang kafir terhadap pelajaranmu atau kerasulanmu, fala tagtamma, maka jangan bersedih kamu bidzalika dengan itu semua, dengan ingkarnya orang kafir. Ana asyhadu innaka, sesungguhnya aku, kata Allah, asyhadu menyaksikan aku, bersaksi aku, innaka sungguhnya engkau laminal mursalina, termasuk benar-benar termasuk dari golongan-golongan para utusan. Falamma kanat hadhihi surat, maka tatkala ada surat ini, dalatu menjadi petunjuk, wasyahidatu dan menjadi penyaksian, ala risalatihi terhadap utusannya atau pengutusannya Nabi Muhammad. Fala jaroma, maka tidak pasti innaha surat fala jaroma tidak, maka tidak pasti innaha sungguhnya surah Yasin surat menjadi qalbal Qur'ani, akan hati Quran, kama qala alaihi salam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati, wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya surah Yasin, kataballahu qira'atal Qur'an, katabalahu qira'atal Qur'ani asyara marratin, menuliskan Allah lahu bagi orang yang membaca surah Yasin, qira'atal Qur'ani, bacaan Al-Quran asyara marratin 10 kali. Ini dikatakan bahwasannya yang menyaksikan atau yang menjadi saksi utusannya atau diutusnya Nabi Muhammad atau kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, Allah sendiri yang menjadi saksi. Biarkan orang mengakui, biarkan orang-orang yang tidak iman tidak mengakui, akan tapi Allah mengatakan, ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku yang menjadi saksi bahwasanya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang menjadi utusan. Sehingga surah ini menunjukkan, menjadi petunjuk atau menunjukkan sebagai penyaksian terhadap utusannya Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan bahwasannya surah Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Sebab setiap sesuatu itu dalam sebuah hadis dikatakan inna likulli syai'in qalban. Sungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati, ada hatinya, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Nah, maka surah Yasin ini dikatakan adalah hatinya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya surah Yasin ini, dikatakan Allah menuliskan pahalanya yaitu sesuai dengan 10 kali bacaan Al-Quran. Jadi 1 kali baca Yasin, ya pahalanya ini sama dengan 10 kali baca Al-Quran. Ya. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, annallahu ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin. Sungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan surah Toha qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin, sebelum menciptakan Allah as-samawati, akan langit, wal ardi dan bumi, bi alfi amin, selama
seribu tahun. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi ini itu membaca surah Yasin dan surah Toha. Jadi selama 1000 tahun Allah membaca surah Yasin itu dan surah Toha. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana, maka ketika mendengarkan siapa malaikat Al-Qur'an akan Qur'an, qalu, berkata malaikat, tuba li ummati Muhammadin, berbahagialah li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad, nazala alaihim, turun alaihim atas mereka, atas umat Muhammad, hatani suratani, 2 surat ini, wa tuba, dan berbahagia liman tahammala bihima, bagi orang yang menghafal atau yang hafal bihima dengan 2 surah ini, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Wa tuba li alsinati tatakallama bihima, dan bahagia di alsinati, bagi lisan, bagi ucapan, tatakallama, yang sering membacakan, bihima, yang sering mengucapkan, bihima, dengan 2 surah ini, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah membacakan surah Yasin dan surah Toha. Kemudian ketika malaikat mendengar bacaan Al-Quran, malaikat berkomentar, sungguh bahagia bagi umat Nabi Muhammad yang akan diturunkan nanti, akan diberikan nanti 2 surah ini. Jadi apa surah ini? Apa surahnya? Kedua surah ini, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Maka komentar selanjutnya, bahagia juga bagi orang yang hafal 2 surah ini, surah Yasin dan surah Toha. Jadi jangan surah Yasin doang hafalnya, surah Toha juga dihafalin. Begitu juga bahagia bagi mereka yang lisannya itu selalu mengucapkan 2 surah ini, selalu membaca 2 surah ini, surah Yasin dan surah Toha. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, anna ahlal jannata la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Toha wa Yasin wa suratul rahmani. Kama qala alaihi salam, dan sungguhnya anna ahlal jannati, dan sungguhnya penduduk surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca sesuatu, minal qur'ani, dari Quran, illa Toha wa Yasin, kecuali surah Toha dan surah Yasin, wa suratul rahman, dan surah Ar-Rahman. Dikatakan di sini bahwasanya penduduk surga itu ya membaca dalam kubur nanti. Orang-orang ahli surga ketika sudah masuk surga itu membaca surahnya, surah Toha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimun wa muslimatun quri'a indahum surat Yasin wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyrata amlakin yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfaruna lahuma wa yashhaduna ghasalahuma wa yatba'una janazatahuma. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, ayyuma muslimun, barang siapa seorang Islam laki-laki, wa muslimatun, dan orang muslim perempuan, quri'a indahum, dibacakan di sisi mereka ya, surah Yasin, wahuma, dan keduanya, seorang muslim dan seorang muslimat ini, fi sakaratul maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut, sudah ngap-ngapan, dalam keadaan ngap-ngapan ya, ketika mau sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, maka nuzila alaihima, diturunkan atas kedua orang
muslim atau muslimat ini biadadi kulli harfin, dengan sejumlah setiap hurufnya, asyarati amlakin 10 malaikat. Jadi ketika dibacakan surah Yasin ya dalam keadaan sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, maka Allah menurunkan ya, sejumlah bilangan huruf itu ya, 10 malaikat. Jadi satu huruf itu ya 10 malaikat diturunkan. Yakumuna baina aydihima, yang berdiri para malaikat itu baina aydihima, antara kedua orang tersebut, kedua orang muslim atau muslimat yang dibacakan surah Yasin, sufufan, dengan berbaris. Yusalluna alaihima, dan melindungi keduanya. Yastaghfiruna lahuma, dan memohon ampunkan bagi keduanya, muslim dan muslimat tadi. Wa yashhaduna ghusalahuma, dan menyaksikan pemandian kedua orang muslim dan muslimat tadi. Wa yatba'una janazatahuma, dan mengikuti kedua jenazah muslim dan muslimat tadi. Makanya kenapa ya ketika lagi ngapain ada yang baca ini ya, supaya apa? Supaya dinaungi oleh para malaikat. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadhihi surati. Bagaimana disabdakan Nabi alaihi salam, aksiru, perbanyaklah qira'at hadhihi surah, bacaan surah ini. Wa inna fiha, maka sungguhnya di dalam surah ini khasaisun kasiratun, kekhususan yang banyak. Hatta kira, sehingga dikatakan fi syarih hadhil hadis, dalam syarah hadis ini, innal ja'i'a, sungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, ketika membaca akan surah Yasin ini, bihuduril qalbi, dengan penuh khusyuan hati. Bihuduril qalbi, dan menghadirkan hati atau dengan penuh khusyuan. Asba'ahullahu min fadlihi, mengenyangkan kepada orang yang membaca ini siapa Allah? Allah min fadlihi, dari keutamaan ya, dari keutamaan Allah ini. Allah memberikan keutamaan melalui surah ini. Jadi ketika ada orang lapar, enggak ketemu makanan, enggak ketemu air, pengen makan, enggak ketemu air buat minum, makanan buat makan, maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan membaca surah Yasin ini, Allah akan memberikan kenyang terhadap orang tersebut dengan keutamaan Allah melalui surah ini. Wa in qara'a al-khaifu, dan apabila membacakan surah Yasin ini al-khaifu, siapa orang yang takut, adhaballahu ta'ala, maka Allah menghilangkan siapa Allah Ta'ala khazanahu, akan kesedihan orang tersebut, wa khaufahu, dan ketakutan orang tersebut. Wa in qara'aha, nah, jadi kalau misalnya membaca surah ini dalam keadaan takut, misalnya ya, takut akan virus corona, ya, takut akan begal, takut akan pencuri, takut akan perampok ya, maka atau juga dalam keadaan sedih nggak punya duit, sedih nggak punya kerjaan, nah maka membacakan surah ini Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan ketakutannya. Wa in qara'aha al-faqiru, dan apabila membacanya akan surah Yasin al-faqiru, seorang yang fakir, khalasa min dainihi, membersihkan atau menghilangkan min daini, daripada hutangnya. Jadi kalau punya hutang, baca surah ini, surah Yasin, dengan keyakinan, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar untuk membayarkan hutang ini. Wa idza qara'aha, dan apabila membacanya surah ini, dzul hajati,
bagi yang memiliki hajat, qadallahu taala memenuhi siapa Allah taala hajatnya orang tersebut. Jadi ketika kita punya hajat, punya kebutuhan, atau kita sedang ada keinginan, ada cita-cita, ya, ada rencana yang ingin kita selenggarakan atau yang ingin kita capai, maka bacakan surah Yasin dengan niat karena Allah Ta'ala, supaya Allah mengabulkan hajatnya, kebutuhannya, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat orang tersebut yang membaca surah Yasin ini. Wa man qara'a fis shabahi, maka barang siapa yang membaca surah Yasin fis sabhi pada waktu pagi, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka menjadi fi amanillah dalam lindungan keamanan Allah Ta'ala ilal masai sampai sore hari. Jadi kalau kita membaca pagi hari surah Yasin, ya, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana saja negeri, idza turiyat, apabila dibacakan surah Yasin, au fusirat, atau ditafsirkan surah Yasin, rafa'ahullah ta'ala anhum, maka Allah akan mengangkat anhum dari negeri tersebut al-bala'a, balai, wabah, nih, wabah corona, nah, wal qahta dan paceklik, wal ghalaa dan harga-harga yang tinggi, wat ta'una dan ta'un, penyakit, ya, penyakit yang menular, ta'un, wal waba dan wabah penyakit nih, penyakit corona nih, virus corona termasuk, wal maradha dan sakit yang biasa, bihormatiha dengan kehormatan surah Yasin. Jadi makanya ada yang mengijazakan, ya, dalam saat-saat corona seperti ini, ya, virus corona ini, membaca Yasin, membaca surah Yasin, ya, setelah maghrib dan setelah subuh itu, maka Allah akan mengangkat, ya, penyakit yang ada yang sekarang ini, saat ini. Nah, tapi yang membaca Yasinnya cuma 1 orang 2 orang, ini permasalahannya itu, ya. Kalau semuanya yang baca gitu, semuanya baca Yasin, nah, insyaallah Allah akan mengangkat, ya, dengan kemuliaan, dengan kehormatan surah Yasin ini. Permasalahannya itu, yang bacanya 1, yang nggak bacanya 1000, gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi yang 1 ya ketutup sama yang 1000, gitu. Ya. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin fil laili, pada saat malam hari, yakunu, ada ahlu siapa keluarganya orang yang membaca fi amanillahi ta'ala, dalam keamanan Allah, dalam rasa aman Allah Ta'ala, ila subhi sampai waktu subuh. Jadi kalau dibacakan malam hari, maka akan dalam keadaan aman, diberikan rasa aman oleh Allah SWT, dalam perlindungan Allah Ta'ala sampai waktu subuh. Wa idza quri'at, dan apabila dibacakan alal mayyiti, terhadap mayit, khaffafat anhu adzabal qabrani, meringankan anhu dari, khufifat, diringankan anhu dari mayit tersebut, adzabal qabrani, siksaan 2 kubur. Jadi apabila dibacakan surah Yasin pada seorang yang sudah meninggal, nah, maka akan diringankan siksaan dalam kuburnya. Yang tadinya disiksanya, ya, setiap menit dihantam disiksa, ya, dengan kemuliaan surah Yasin, ya, bisa jadi, ya, 1 jam sekali gitu disiksanya, gitu, diringankan siksaannya, ya, dengan kemuliaan, dengan keberkahan surah Yasin ini. Karena min ahlil adabi,
ada termasuk seorang yang akan disiksa. Wa illa fatakuna fi rauhihi wa rahatihi ziyadatun. Wa illa fatakuna, dan kecuali ada, maka ada fi rauhi dalam rohnya, wa rahatihi dan dalam istirahatnya, ziyadatan tambahan, li'annal qabra, karena sungguhnya kuburan itu raudatan min riyadil jinani, taman dari taman-taman surga. Au hufratan atau siksaan min hufarin niran, dari siksaan api neraka. Jadi kuburan itu hanya dua pilihannya. Kalau tidak raudhah min riyadil jinan, ya, taman daripada taman surga, atau hufratan min hufarin niran, siksaan daripada siksaan neraka. Itu cuma dua aja kejadian di dalam alam kubur itu. Ya kalau misalnya tidak taman surga, ya berarti siksaan api neraka yang ada. Kalau tidak siksaan api neraka, ya berarti taman surga. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan keselamatan ketika dalam menghadapi siksaan kubur nanti. Amin. Semuanya pasti ya, yang namanya orang hidup pasti mengalami itu, mengalami alam kubur. Ya, bagaimana nanti, apakah disiksa atau tidak gitu. Nah itu, apakah siksaannya ringan atau tidak. Nah itu, tapi semuanya pasti mengalami. Wa fi lafzi Yasin hamsatu aqwalin. Di yang tadi itu ya beberapa penjelasan tentang keutamaan atau fadilah surah Yasin dan asbabun nuzul diturunkannya surah Yasin. Maka setelah ini dijelaskan yaitu lafaz-lafaz dari penjelasan atau tafsiran ayat-ayat Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin sendiri. Wa fi lafzi Yasin, dan dalam lafaz surah Yasin khamsata aqwalin, terdapat 5 ucapan, 5 pendapat. Dalam lafaz Yasin itu terdapat 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian mufassir, Yasin ya insan. Lafaz Yasin itu ada yang mengatakan sebagian mufassir ya insanun, wahai manusia. Wa adatul urbi, dan kebiasaan orang Arab, annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, sesungguhnya mereka mengambil min kulli kalimatin, daripada setiap kalimat itu harfan, satu huruf. Tsumma yatalaffadzuna bihi, kemudian mengucapkan, melafadzkan bihi dengan satu huruf itu. Wa ya'khuduna min ya'i nidaiyan, dan mereka mengambil, kebiasaan orang Arab itu, min ya'in, daripada huruf ya, an nidaiyan, ya nida, ya sebagai pemanggil. Wa minal insani, dan dari lafaz insan, sinan, huruf sin. Farakibuhuma, maka mengikatkan keduanya, fasara, maka jadilah Yasin. Jadi ada yang menafsirkan, sebagian mufassir mengatakan bahwasanya lafaz Yasin ini diambil dari kata akronim, singkatan dari ya insan, ya nida, wahai, dan al-insan, manusia. Sebagaimana kebiasaan orang Arab, ya, ketika mengambil salah satu kalimat itu, diambil salah satu hurufnya, kemudian
mengucapkan apa? Mengucapkan satu huruf dari kalimat itu, dari kata itu diucapkan, jadi diringkas. Mengambil ya nida, kemudian lafaz insan itu diambil sinnya. Jadi ya si, ketika dirangkaikan, ya ketika disatu lafaznya ya si. Wal muradu minhu, ya, maksud ya insan itu apa? Wal muradu minhu, dan maksud minhu daripada kalimat yasin itu ya Muhammadun alaihi salam, wahai Nabi Muhammad, alaihi atas Nabi Muhammad, assalamu apa keselamatan. Jadi maksud ya insan itu ya Muhammad alaihi salam. Jadi pendapat pertama ya, tentang lafaz yasin ini ya insan maksudnya adalah ya Muhammadun alaihi salam, wahai Nabi Muhammad alaihi salam, atas Nabi Muhammad keselamatan. Jadi itu tafsiran yang pertama atau pendapat yang pertama tentang lafaz dari yasin. Ya insan maksudnya adalah ya Muhammad alaihissalam. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian ahli tafsir, al muradu minhu ya sayyidal mursalina, wahai tuannya para utusan. Jadi ada yang mengatakan juga pendapat kedua, maksud dari pendapat ini, maksud dari ya insan itu adalah ya sayyidal mursalin, wahai tuannya para utusan. Wa qala ba'duhum, jadi maksud ya insan itu ada yang mengatakan ya Muhammad alaihi salam, ada yang mengatakan ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum, dan pendapat kedua ya, daripada pengertian lafaz yasin. Yasin ismun min asma'il Qur'an, nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Nah, jadi pendapat kedua ini mengatakan lafaz yasin, lafaz ayat surah yasin itu yang dikatakan yasin itu adalah nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Sebab nama Al-Qur'an itu banyak. Ada Al-Kitab, ada Al-Hikmah, ada Al-Dzikr. Termasuk ini adalah yasin adalah nama Al-Qur'an. Nah, gitu. Ada Asy-Syifa, ya, nama Al-Qur'an juga semuanya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian para mufassir, yasin, lafaz yasin ismun min asma'illahi ta'ala, nama dari nama-nama Allah, nama Allah yang mulia. Nah, jadi yasin ini ada yang mengatakan bahwasanya termasuk nama daripada nama-nama Allah. Ya kan nama-nama Allah ada yang mengatakan Asmaul Husna, pendapat yang mengatakan Asmaul Husna. Nah, ini di luar Asmaul Husna yang 99 ada yang mengatakan berpendapat yasin termasuk nama sebagian nama-nama Allah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian para ahli tafsir, yasin ismus surah. Yasin adalah nama dari surah. Jadi ada yang mengatakan juga yasin ini adalah nama surah. Wadukiro, dan dikatakan di tafsir Istrobali, dikatakan dalam tafsir Istrobali, Innallaha ta'ala, dalam tafsir Istrobali ini, Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala arba ismun, memiliki 4.000 nama. Di dalam sebuah tafsir ya, dikatakan bahwasanya nama Allah itu ada 4.000 nama. Alfu minhu, 1.000 daripada nama yang 4.000 itu
La ya'rifuhu ghairullah ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Jadi nama Allah itu ya, dikatakan dalam sebuah tafsir itu ada 4.000. Yang 1.000 itu hanya Allah yang mengetahui. Wa alfu minha, dan 1.000 daripada yang 4.000 itu la ya'rifuhu ghairul malaikati. Tidak ada yang mengetahui kecuali malaikat. Jadi 2.000 itu ya manusia enggak mengetahui. Yang 1.000 itu Allah, hanya Allah yang mengetahui. Yang 1.000 hanya malaikat yang mengetahui. Wa alfun dan lauhil mahfudi. Nah, yang 1.000 lagi ada di lauh mahfud. Lauh mahfud itu ya tempat dituliskannya segala takdir manusia, itu di lauh mahfud. Di mana letaknya? Wallahu alam. Ya, nggak usah bingung kita menanyakan di mana tempatnya. Yang penting kita meyakini adanya. Ya, kita yakini adanya. Tapi kalau di mana tempatnya? Oh, bisa botak mikirin kita. Nah, wasulusu mi'ah. Jadi yang 1.000 hanya Allah yang mengetahui, yang 1.000 lagi hanya malaikat yang mengetahui, yang 1.000 ada di lauh mahfuz. Wasulusu mi'ah, wasulusu mi'ati, dan 300 fit Taurati, 300 nama fit Taurati di kitab Taurat. Wasulusu mi'ah, dan 300 fil Injili di kitab Injil. Wasulusu mi'ah, wasulusu mi'ati, dan 300 fil Zaburi di kitab Zabur. Jadi 300 nama Allah ada di kitab Taurat, 300 nama Allah ada di kitab Injil, 300 nama Allah ada di kitab Zabur. Wa mi'atun, dan 100 minha daripada yang 4.000 itu fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Tis'ata wa tis'una zahiratun. 99 itu zahiratun, nampak. Itu yang apa? Asmaul Husna itu yang sering para santri membacakannya itu ya. Nas'aluka ya man wallahu la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Nah itu dan seterusnya, itu yang 99 itu zahir, nampak. Wa wahidun minha, dan satu daripada yang 4.000 ini khafiyun, samar. Jadi disamarkan. Wa huwa al-ismul a'zami. Yang satu ini adalah nama yang paling agung. La ya'rifu illal anbiya'i wal mursaluna. La ya'rifuhu, tidak mengetahui terhadap satu ini yang samar ini, illal anbiya wal mursaluna, kecuali para nabi dan para utusan. Nah, jadi nama Allah itu yang ada 4.000. Dalam sebuah tafsir dikatakan ada 4.000. Yang 1.000 hanya Allah yang mengetahui, yang 1.000 hanya malaikat mengetahui, yang 1.000 ada di lauh mahfuz, yang 300 ada di kitab Taurat, ya. Yang 300 lagi ada di kitab Injil, yang 300 lagi ada di kitab Zabur. Nah, yang 100 ini ada di dalam kitab Al-Quran. Yang 99 itu nampak, yang satu hanya para nabi dan para utusan yang mengetahui. Itu yang dinamakan Asmaul A'zam. Yang satu ini yang nampak, yang disamarkan. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Al-muradu minas siratin dinul islami. Maksud dari pada jalan ini adalah agama Islam. Dinul islami adalah agama Islam. Jadi maksudnya apa? Wahai Nabi Muhammad, wahai tuannya para utusan, sungguhnya Al-Quran yang bijak. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau benar-benar termasuk daripada para utusan. Utusan bagi siapa? Ala siratil mustaqim, utusan di atas jalan yang lurus, yaitu utusan daripada
dinul Islam, agama Islam. Yakni maksudnya ya Muhammadu wahai Muhammad, innaka sungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalina, termasuk daripada golongan para utusan, wa dinuka, dan agamamu, dinul haqi yaitu agama yang benar, wal islamu dan Islam. Wal islamu dan Islam. Jadi agama yang benar dan agama Islam. Wal kufaru, dan orang-orang kafir, ala dinil batin, termasuk agama yang batil, agama yang sesat. Jadi orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu adalah bukan nabi, bukan rasul, hanya seorang yatim. Diturunkanlah surat ini untuk memperjelas, untuk menjadi saksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan, ya, terhadap di mana utusan daripada agama Islam. Fa in qila aqsamullahu alaihi salatu wassalamu minal mursalina, maka apabila dikatakan aqsamullahu, bersumpah Allah bi anna Muhammadan, dengan sungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atas Nabi Muhammad rahmat dan salam keselamatan, minal mursalina, termasuk para utusan. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffari, maka sungguhnya sumpah ini lil kuffari, bagi orang-orang kafir, bi ayya saddaqu, dengan membenarkan mereka, dengan supaya mereka itu yakin, supaya mereka itu mau membenarkan di anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalina, sungguhnya benar-benar termasuk orang-orang, termasuk utusan Nabi Muhammad ini, sungguhnya Nabi Muhammad ini termasuk para utusan. Fahum la yusaddiquna, dan mereka orang-orang kafir ini la yusaddiquna, tidak mau membenarkan. Sudah diperkuat oleh Allah dengan sumpah bagi orang-orang kafir, tapi mereka la yusaddiquna, tidak mau membenarkan juga. Nah, jadi sumpah di sini wal Qur'anul hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Ini sumpah ini diperuntukkan supaya benar-benar, ya, kalau misalnya kita kan untuk menguatkan sesuatu itu dengan sumpah, ya, sehingga orang yang disumpah itu, yang diberikan sumpah itu, ya, jadi percaya. Nah, ini Allah sengaja, Allah memberikan kalimat dengan kata-kata sumpah di sini, ya, untuk memperkuat, untuk supaya orang-orang kafir itu membenarkan. Tapi la yusaddiqun, tidak mau membenarkan juga orang-orang kafir. Nah, wa in kana lil muslimina, dan sungguhnya bagi orang-orang muslim, bi ayyusaddiqu, membenarkan orang-orang muslim ini, anna Muhammadan, sungguhnya Nabi Muhammad laminal mursalin, termasuk benar-benar termasuk para utusan. Fahum yusaddiqunahu, maka mereka orang-orang muslim membenarkan Nabi Muhammad termasuk para utusan. Bila qasamin, tanpa dengan sumpah. Nah, jadi walaupun tanpa dengan sumpah, ya, orang-orang muslimat sudah yakin. Ya. Maka penegasan dengan sumpah ini, ayat ini penegasannya dengan sumpah ini, ya, diberikan kepada orang-orang kafir. Ya. Fama faidatul qasam, maka apa ini manfaat sumpah ini bagi orang-orang muslim? Ya. Kalau konteksnya untuk orang-orang muslim, apa ini sumpah ini? Padahal orang-orang muslim nggak perlu sumpah, sudah membenarkan. Fama faidatul qasam, maka apa manfaatnya sumpah ini bagi orang-orang muslim? Ajibu bi anna Allah Ta'ala arada ayu akida kalamahu lil munkarina. Maka ajibu menjawab
bi anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala arada menginginkan ayu akidah, ya, menguatkan kalamahu, firmannya Allah, lil munkarina, bagi orang-orang yang ingkar. Sebab orang-orang muslim ini ada juga yang terpapar, bisa jadi terpapar apa? Virus ingkar gitu. Nah, ketika terpapar virus ingkar, sumpah ini berfungsi, berfaedah sebagai apa? Muakkad, sebagai penegas orang-orang yang ingkar. Dia muslim tapi kadang-kadang ya karena keyakinannya itu ya berkurang, maka tiba-tiba ingkar. Nah, fungsi qasam ini adalah penegas bagi orang-orang yang ingkar tadi. Fal qasamu, nah, maka sumpah ini naun, bermacam-macam. Naun minat ta'kidi, macam jenis minat ta'kidi, daripada penguat. Maka sumpah ini fungsinya ini adalah untuk memperkuat, sebagai takkid bagi orang-orang yang ingkar. Falidzalika aqsamullah ta'ala bihi lil hujjati. Nah, maka oleh karena itu aqsamullah ta'ala, bersumpah Allah Ta'ala bihi dengan ayat sumpah ini, lil hujjatin, bagi sebagai hujjah, sebagai alasan. Nah, sebagai alasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Tanzilun wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana Sayyidina Muhammadin allazi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Ya dzal jalali wal ikram akhirin. Bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa Amin. khasirin. Amin ya Allah. Allah. Wassalamualaikum